Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 4D. Saya akan menjelaskan tentang hukum riba. Saya akan menjelaskan tentang hukum riba dan jual beli. Di sini saya juga masih belajar, tapi saya berusaha untuk menjelaskan seringkas dan mudah dimengerti. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang riba. Apa sih artinya riba? Dalam kitab Kunzul Ummaal yang bermazhab Hanafi, riba diartikan sebagai tambahan, tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta. Ahmad Syafat menyebutkan riba juga termaksud dalam satu dari 7 dosa besar. Siapa saja yang melakukan riba akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afatan wa taqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun narallati uindat likafirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu, jauhilah dirimu dari api neraka yang disediakan oleh orang-orang yang kafir. Surat Al-Imran ayat 130. Terus, apakah ada riba di dalam bank syariah? Terus mengenai dosa riba, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis berikut ini, yang artinya, jauhilah oleh kalian 7 hal yang mencelakakan. Terus para sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik. Mohon maaf, saya keliru. Yang kedua itu sihir. Yang ketiga, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Makan riba, makan harta anak yatim, lari dari perperangan dan menuduh zina. Habis riwayat Mustafa alaihi. Disebut bahwa tidak ada dosa yang lebih sadis diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kecuali oleh dosa memakan harta riba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepada pelakunya. Hal ini menunjukkan berarti dosa riba sangat-sangatlah besar, sangat-sangat besar dan sangat-sangat berat untuk yang memakannya. Rasulullah SAW melaknat memakan riba yang memberi, yang mencatat, dan 2 saksinya. Kecuali beliau bersabda mereka semua sama. Dalam Al-Quran, dalam hadis lain disebutkan, diriwayatkan oleh Ayun bin Abi Juhaifa, ayahku membeli budak yang dikerjakan membekam. Ayahku kemudian memusnahkan alat bekam itu. Aku bertanya kepadanya, Ayah, mengapa beliau melakukannya? Beliau menjawab bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kazab budak perempuan.
Beliau juga melaknat pentato dan yang ditato, menerima dan memberi riba, serta melaknat pembuat gambar seperti tato tadi ya. Terus ada tingkatan haram dari dosa riba lainnya, adalah setara dengan 36 perempuan penzina. Bagaimana disebut dengan hasil riba berikut ini? Dari Abdul bin Hala Kasilul, malaikat berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan sadar atau kita mengetahuinya, jauh lebih dahsyat dari 36 wanita penzina. Astaghfirullahaladzim. Semoga kita dijauhin dari hal-hal yang buruk dan yang menimpa keluarga kita atau umat Islam di seluruh penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin. Terus saya akan menjelaskan, ada juga yang berkata bahwa dalam kitab saya akan menjelaskan tentang Syekh Abu Bakar Jab Al-Zairi di dalam kitab Minhajul Muslim menjelaskan pengertian riba. Menurut mantan pengajar, riba adalah penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Secara bahasa riba artinya penambahan. Mengupas persoalan riba sampai ke akar-akarnya, mengatakan tradisi Arab klasik memberikan pengertian riba secara spesifik, yaitu menambahkan utang akibat jatuh tempo. Pengertian riba secara umum adalah penambahan atau nilai barang ketentuan dan penambahan jumlah pembayaran pada utang. Terus juga ada nih macam-macam riba. Secara umum itu ada 3. Yang pertama itu riba fadl, riba nasyiah, dan riba al-iyad. Yang pertama itu ada riba fadl. Fadl adalah tambahan yang ada pada pertukaran barang riba dengan barang riba sejenisnya. Misalnya penjual menjual 1 kuintal gandum dengan 1/4 kuintal gandum. Yang kedua ada riba nasyiah. Riba nasyiah ialah merupakan penangguhan penyerahan atau penerima jenis barang riba yang dipertukarkan dengan jenis barang riba lainnya. Terus yang ketiga itu ada riba aliyat. Riba aliyat ialah riba yang terjadi akibat jual beli barang riba yang disertai dengan penundaan serta terima kedua barang yang ditukar atau ditunda terhadap penerima riba. Di dalam Al-Quran, riba itu termasuk 7 dosa besar. Seperti tadi yang saya jelaskan, yang pertama itu memang termasuk 7 dosa besar yang ditanyakan kepada para sahabat ke Rasulullah SAW. Diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga akan menjelaskan, itu penjelasannya bukan hanya sekata-kata, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqi minar rabba in kuntum mu'minin. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan memerangimu.
Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Begitu kecil ilmu yang saya punyai dulu sebelum saya kuliah. Menurut saya sekarang alhamdulillah saya mengerti sedikit demi sedikit tentang arti riba dan jual beli. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Jika banyak kesalahan dalam penjelasan saya, mohon diperbaiki ya Pak. Tapi mohon maaf jika kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.